Selamat datang di Nafas Jawa. Disinilah warisan batin leluhur kita bangkit kembali. Tidak sekadar cerita, tapi laku jalan rasa menuju kawaskitan sejati. Hari ini, kita akan mengungkap 5 laku prihatin Jawa kuno yang diyakini membuka kekuatan batin sejati. Bukan hasil kerjasama dengan makhluk halus, melainkan hasil penyatuan antara rasa, niat, dan keteguhan. Pengantar laku prihatin. Sebelum memulai laku prihatin, seorang pelaku wajib mensucikan niat. Caranya adalah dengan mandi malam menjelang tengah malam. Disebut siram jam 12 dengan air dari sumber alami. Setelah itu, mengenakan pakaian bersih putih, polos tanpa motif, tanpa alas kaki, dan menghadap ke timur. Niat batin diucapkan dalam hati, bukan mulut. Ingsun arep lelaku, nyun pepadang sekoroso, ora golek kamulian, mung ngarep mulih marang asal sejati. Barulah setelah itu, laku dimulai. Biasanya selama 7 hari, 21 hari, atau 40 hari. Tergantung niat dan kekuatan batin si pelaku. Inilah beberapa laku tirakat yang dijalani para leluhur. Pertama, laku muti. Durasi minimal 7 hari, bisa sampai 40 hari untuk kawaskitan tinggi. Waktu terbaik dimulai malam Jumat Kliwon atau Selasa Wage. Tata cara: hanya makan nasi putih tanpa lauk, garam, minyak, atau rasa apapun. Minum hanya air putih. Sekali makan dalam sehari. Biasanya saat matahari terbenam. Tidak boleh makan sebelum atau sesudah jam tersebut. Mantra niat batin saat hendak makan. Ingsun mutih, nyudara sadonya, mugo rasa sejati, tansah cumepak ing urip ingsun. Mutih bukan bermaksud menyiksa tubuh. Ini latihan untuk membungkam panca indera. Saat semua rasa di lidah hilang, batin akan mulai bicara. Orang yang menjalani mutih dengan sempurna, batinnya akan terang. Ia bisa melihat kebohongan, bisa membaca maksud tersembunyi, dan lebih peka terhadap bisikan alam. 2. Pati geni. Durasi 1 hingga 3 hari. Sangat berat. Waktu terbaik, malam sepi di bulan mati tilem. Tata cara: tidak makan, tidak minum, tidak bicara, tidak tidur. Tidak menyalakan api, lampu, atau benda bercahaya. Dilakukan di ruangan tertutup, tanpa cahaya sekecil apapun. Duduk bersila atau berbaring, tanpa gangguan dari luar. Mantra batin saat memulai. Ingsun mati tanpa nyawa, urip tanpa ragaku. Pepadang sejati, jeroning peteng, paringana wangsit. Dalam gelap dan sunyi, banyak yang tidak sanggup. Bayangan masa lalu, rasa takut, dan godaan akan datang bertubi-tubi. Tapi bagi yang bertahan, rasa halus dari dunia gaib akan menyentuhnya. Ia bisa mengalami mimpi nyata, pendengaran gaib, bahkan melihat makhluk yang tidak kasat mata. Ketiga, tapa kungkum. Durasi 3 malam atau 7 malam berturut-turut. Waktu terbaik, tengah malam jam 1 sampai 3 pagi. Tata cara: masuk ke sungai, sendang, atau sumur alami. Duduk bersila atau berdiri diam, dada setinggi air. Tidak boleh berbicara atau bergerak banyak. Sebaiknya tidak ditemani siapapun. Mantra batin sebelum masuk air: banyu sejati, banyu urip, siramono rasa ingsun. Aku nyawiji, marang, sejatining urip. Dingin bukan sekadar rasa, tapi cara semesta menguji niat. Pelaku yang kuat dalam kungkum biasanya memiliki ketenangan luar biasa. Ia bisa merasakan perubahan energi tempat dan membaca firasat hanya dengan rasa. Keempat, ngalong tapat tarung. Durasi 1 sampai 3 malam. Waktu terbaik, malam hari saat angin hening, bulan gelap. Tata cara: tubuh digantung terbalik di pohon besar, biasanya randu, asam, atau beringin wingit. Kaki diikat, kepala menggantung ke bawah. Tidak boleh bicara atau berteriak. Dilakukan sebelum subuh, biasanya 2 sampai 3 jam. Mantra batin saat menggantung. Ingsun balik arah, nyawang urip saka langit. Ingsun ora gumantung, nanging nyawiji marang rasa, kang ora kaalami. Tapa ini dianggap paling ekstrem, tapi membuka jalur antara alam nyata dan alam rasa.
Banyak pelaku ngalong mengalami lepas sukma, bertemu arwah leluhur, atau diberi penglihatan tentang masa yang akan datang. 5. Tapa bisu. Durasi 7 hari atau 21 hari. Waktu terbaik dimulai malam Selasa Kliwon. Tata cara. Tidak bicara satu kata pun, tidak menulis atau memberi isyarat tangan. Semua komunikasi dan ekspresi diri ditahan. Hanya fokus pada pikiran dan rasa dalam hati. Pelaku tetap melakukan aktivitas harian, tetapi dalam keheningan total. Mantra batin di awal tirakat. Ingsun bisu, nyumerepi rasa. Orang nganggo cangkem, nanging nganggo rasa kang nyawiji marang sejating urip. Tapa bisu adalah latihan penguasaan rasa dan pikiran. Disinilah seseorang bisa melihat siapa dirinya tanpa topeng. Tanpa kata, dunia terasa lebih jujur dan batin akan menjadi tajam. Pelaku tapa bisu yang berhasil akan memiliki daya pancar aura disegani yang kuat tanpa banyak bicara. 5 laku ritual ini bukanlah omong kosong, bukan ilmu jadi-jadian, melainkan warisan leluhur yang hanya bisa dibuka oleh niat murni dan ketekunan. Dalam budaya Jawa kuno, kesaktian bukan berarti kebal atau bisa menghilang, melainkan bisa memahami kehidupan lebih dalam dari orang biasa. Laku prihatin ini bisa menjadi jalan menuju kawaskitan sejati, tetapi tidak untuk pamer, tidak untuk kekuasaan, melainkan untuk kembali pada asal mula rasa, tempat di mana manusia tidak terpisah dari semesta. Ngelakoni sak pola hingurip, nyawiji marang rasa, ora gumede, ora ngongko, nanging waspada, yang artinya menjalani hidup dengan laku, menyatu dengan rasa, tanpa sombong dan tanpa menuntut, tapi penuh kesadaran. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda menyukai konten ini, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu nafas.